Halo John, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku Anak Matraman. Sorry ya guys, baru kali ini saya baru bisa upload video lagi. Oh ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat-sehat ya. Oke John, kali ini kita akan membahas sejarah asal-usul nama Matraman. Mungkin sebagian kalian masih asing dengan nama Matraman. Oke John, mari kita mulai pembahasan kita kali ini mengenai sejarah Matraman. Oh ya, tapi sebelumnya kalau suka dengan video ini bisa di subscribe, di like, apalagi di share agar channel ini bisa terus berkembang. Dan yang terpenting teman-teman kalian juga bisa tahu apa yang kalian tahu. Oke John. Matraman adalah kawasan yang merupakan kecamatan di Jakarta Timur. Lokasinya cukup strategis, terutama jalan rayanya yang menghubungkan dengan daerah Rawamangun, Jatinegara, dan Salemba. Selain permukiman penduduk, juga di Matraman berdiri banyak tempat usaha dan pertokoan. Salah satunya yang cukup populer adalah toko buku Gramedia. Bagaimana asal-usulnya hingga disebut Matraman? Nah, mari kita cari tahu dari mana asal nama Matraman itu bermula. Dijelaskan bahwa kawasan itu disebut Matraman karena mempunyai kaitan historis dengan keberadaan Batavia atau Jakarta tempo dulu. Banyak kalangan memperkirakan kawasan itu dahulu dijadikan sebagai perkubuan atau kubu oleh pasukan Mataram dalam rangka penyerangan kota Batavia melalui darat. Maka tidak mustahil jika di kawasan itu dibangun kubu-kubu pasukan Mataram, termasuk oleh pasukan-pasukan dari Sumedang dan Ukur atau Bandung. Pada waktu Mataram menyerang Batavia, Ukur dan Sumedang merupakan bagian dari Kesultanan Mataram, dan memang diminta ikut berpartisipasi. Selain itu Matraman sudah disebut-sebut ketika kawasan itu menjadi milik tuan tanah bernama David Yohanes Smith. Kawasan itu diberikan kepada orang-orang Jawa dari Mataram, mungkin setelah Mataram berada di bawah pengaruh Kompeni. Menyusul ditandatanganinya perjanjian antara Mataram dengan VOC pada tanggal 28 Februari tahun 1677. Pada masa itu orang-orang Mataram yang karena keahliannya misalnya sebagai pengrajin perunggu atau gangsa, membuka usaha di tempat yang kini dikenal dengan nama Pegangsaan. Jadi, nama Matraman diyakini dari kata Mataram. Namun siapa sangka, Kampung Matraman hingga periode 1990-an terkenal angker. Di wilayah ini kerap kali terjadi tawuran berdarah antara warga Palmeriam, yang dihuni kaum Betawi dan pendatang dengan warga Berlan yang merupakan anak kolong atau tangsi tentara. Penyebabnya terkadang karena masalah sepele. Salah satu contohnya adalah berebut lahan putaran atau paogah. Itulah yang menyebabkan hingga kini di sepanjang jalan Matraman Raya tidak ada lagi putaran dan bahkan dipagari besi. Tujuannya tak lain untuk meminimalisir konflik antara dua wilayah yang bertetangga itu. Jika ditarik sejarahnya ke belakang, dahulu Batavia dibelah menjadi dua bagian dengan garis pemisahnya Sungai Ciliwung di daerah Matraman. Dalam daerah tersebut merupakan wilayah kekuasaan pemerintahan Kongsi Dagang Hindia Belanda atau VOC, sebagai kota sungai dan kanal. Saat itu Sungai Ciliwung bahkan mampu dilayari hingga 30 perahu yang membawa berbagai barang keperluan sehari-hari dari luar kota. Di sebelah barat Ciliwung, yang menjadi wilayah Matraman sekarang, di wilayah yang masih berupa semak belukar dan rawa-rawa, bermukimlah pasukan kerajaan Mataram. Mereka merintis daerah tersebut, termasuk juga berbaur, hingga akhirnya kalah dan diusir dari Batavia oleh pasukan koalisi Kompeni. Penyebab gagalnya serangan ini adalah diputusnya jalur suplai makanan dari Tambun, Bekasi, hingga Cirebon, Jawa Barat oleh VOC. Setelah pasukan Mataram dilumpuhkan, banyak di antara mereka yang akhirnya memutuskan berbaur dengan masyarakat dan tidak kembali ke Jawa Tengah. Sebagian lagi lari ke sekitar daerah Jatinegara Kaum. Wilayah ini dipercaya sebagai tempat pelarian Pangeran Jayakarta sampai akhir hayatnya. Pada masa itu Jatinegara Kaum merupakan daerah pusat perlawanan terhadap Belanda yang tidak pernah tersentuh oleh Kompeni. Benteng Mataram akhirnya dikuasai oleh Belanda dan sekarang menjadi daerah Bewerland atau Berlan. Wilayah ini dulu digunakan sebagai benteng kavaleri Belanda, posko pasukan berkuda, serta kantor dinas Blantebewir markas pemadam kebakaran. Adapun di seberangnya dijadikan gudang peluru dan amunisi meriam dan permukiman tentara Kompeni asal pribumi. Sekarang disebut Paal Meriam atau Palmeriam. Palmeriam sendiri merupakan wilayah yang diserahkan oleh seorang pangeran Mataram kepada pamannya dalam penyerangan ke VOC.
Permukiman petinggi tentara Belanda yang tersisa adalah Kompleks Gereja Tua Santo Yosef atau Gereja Santa Yusuf. Sekarang gereja ini menjadi sekolah Kristen Marsudirini dan Kompleks Rumah Sakit Santo Carolus. Rumah sakit itu dibuat pemerintah Belanda setelah wabah kolera yang merenggut ribuan jiwa manusia di tahun 1629. Pada waktu itu Batavia mengalami banjir besar karena meluapnya Sungai Ciliwung yang menenggelamkan setengah wilayah Batavia menjadi rawa. Dikisahkan salah satu penyebabnya adalah ulah pasukan Mataram yang membendung dan mengotori Sungai Ciliwung. Bahkan akibat meluapnya Sungai Ciliwung, Gubernur Jenderal VOC J.P. Cowan ikut tewas karena terkena wabah kolera setelah 3 hari dirawat. Jasad Cowan dimakamkan di halaman gereja Kompleks Gedung Stadhuis atau sekarang menjadi Museum Sejarah DKI Fathahilah, Jakarta Kota. Adapun gerejanya akhirnya hancur oleh serangan pasukan Mataram. Makam J.P. Cowan akhirnya dipindahkan ke Kalibaru, tepatnya di pemakaman De Oud-Hollandse Kerk yang sekarang menjadi Museum Wayang. Pertikaian tak putus-putus antara warga Palmeriam dengan Berlan barangkali menurun dari sejarah kedua wilayah itu. Satunya adalah bekas permukiman tentara Mataram, sementara wilayah satu lagi menjadi benteng tentara Kompeni. Kampung Matraman, salah satu kampung yang sebagian terdapat di wilayah Jakarta Timur dan sebagian lagi di Matraman Dalam, masuk Jakarta Pusat. Asal-usul nama Matraman mempunyai banyak versi dan selalu dihubungkan dengan seorang pangeran dari Mataram dalam peristiwa penyerangan Sultan Agung ke VOC. Nama Matraman berasal dari kata Mataraman, namun perubahan kata tersebut kurang jelas. Matraman berawal dari suatu tempat di wilayah Kelurahan Palmeriam, di sebuah tempat bekas tongkat yang ditancapkan oleh seorang pangeran dari Mataram. Tempat ini kemudian dikeramatkan orang dan terkenal dengan nama Kampung Matraman. Palmeriam sendiri merupakan wilayah yang diserahkan oleh seorang pangeran Mataram kepada pamannya dalam penyerangan ke VOC. Cerita lain menyebutkan bahwa Matraman berasal dari sebuah masjid kecil di pinggir Ciliwung yang digunakan pangeran dari Mataram. Bekas masjid kemudian menjadi Kampung Matraman Dalam, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng. Di tempat itu dulu pernah ada rumah si pangeran yang bercorak Jawa dengan tiang-tiang besar. Pada zaman Belanda rumah tersebut dimiliki oleh Tuan Bol dan dijadikan tempat pemeliharaan binatang seperti kebun raya. Namun kemudian dihancurkan karena menjadi persengketaan. Kampung Matraman lama berada di sekitar masjid ini dan disebut Matraman Dalam. Sejarah Kampung Matraman, antara tahun 1947 sampai tahun 1950, Matraman termasuk dalam Kelurahan Matraman, Asistenan Kampung Melayu, Kawedanan Kramat Jati, Kota Praja Jakarta Raya. Kantor Kawedanan ada di Pasar Minggu. Kelurahan terletak di Matraman Dalam pada tahun 1945 sampai tahun 1948, kemudian dipindahkan ke Kebon Manggis pada 1950, dan ke Jalan Tambak pada 1967. Pada tahun 1967, Kelurahan Matraman terpecah menjadi beberapa kelurahan. Nama Kelurahan Matraman tidak ada, yaitu satu Kelurahan Manggarai dan Kampung Bali, yang termasuk Matraman Dalam, masuk Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. 2. Kelurahan Kebon Manggis dan Kelurahan Meriam, masuk Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. 3. Kelurahan Pegangsaan dengan wilayah yang meliputi sebagian Kampung Matraman dan masuk Kecamatan Menteng, Jakarta Timur. Nama Matraman Ahimia kembali digunakan, berasal dari pecahan Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Matraman, dan Kecamatan Tebet. Kecamatan Matraman membawahi 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Salemba Utan, Pisangan Lama, dan Soliter. Dengan pembangunan J1, Pramuka dan Bypass, wilayah Kecamatan Matraman berubah menjadi Kelurahan Pisangan Baru, sebelah barat Bypass, Utan Kayu, Kayu Manis, dan pecahan Salemba Utara berupa Palmeriam dan Kebon Manggis. Batas-batasnya meliputi daerah Kebon Kosong, Jalan Slamet Riyadi, Kampung Bali Matraman, sebagian Menteng Pulo dan Bonang. Penduduk pada pertengahan abad ke-19, sebagian besar penduduk Matraman terdiri dari orang Betawi. Nah, itulah sedikit kisah sejarah Kampung Matraman. Setidaknya kita jadi tambah lebih tahu dengan cerita tersebut. Oke John, kalau suka dengan video ini bisa di subscribe, di like, dan di komen apalagi di share, agar teman-teman kalian juga bisa tahu apa yang kalian tahu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Andiki, dari channel Aku Anak Matraman. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.